saya ingin kalau ada yang bisa mengakses, saya bisa ketemu beliau channel Desantri ini, saya ingin bertemu dan berdiskusi. Semoga beliau juga insya Allah menonton video ini bisa menjawab melalui videonya, dan jika beliau menerima begitu saja, akan saya datangi dan akan saya cari beliau, karena insya Allah walaupun secara langsung rumah ataupun tempat beliau saya tidak tahu, tapi kalau memang beliau bersedia untuk berdiskusi dengan saya, akan saya cari, insya Allah akan ketemu ya. Karena beliau mengatakan pengaruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, rezeki yang banyak, yang barokah, dan juga semoga semuanya tetap istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam memberi manfaat kepada sesama. Insyaallah semuanya akan membawa kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, akan membawa kita bahagia dan selamat dunia dan juga akhirat, dan insyaallah juga akan menjadi sababiyah kita ba'da tulil umr, kita akan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin menanggapi salah seorang yang sudah tidak asing lagi sebenarnya dalam dunia polemik pernasaban, yang saya tidak tahu namanya, yaitu salah satu channel yang bernama Desantri. Itu maksudnya Desantri atau desa antri yang disambung dengan santri mungkin ya, karena kebetulan channel ini memang channelnya di desa santri, yaitu di Kabupaten Malang, di Kecamatan Gondang Legi, yaitu desa Ganjaran Gondang Legi Malang. Dan dalam video ini juga beliau mengatakan desa kami yaitu Ganjaran Gondang Legi Malang, yang mana di sana memang banyak sekali pondok pesantren, di sekitar 20 pondok pesantren, dan beliau sempat mengatakan efek tentang polemik nasab, atau dalam judulnya pengaruh ya, atau sangat berpengaruh tesis Kiai Imad di Malang Selatan. Dan beliau juga mengaku Malang Selatan itu menyikapi juga pernyataan Gus Muslih yang kemarin malam, tadi malam sudah saya buat video juga untuk Kiai Muslih, karena menurut saya beliau tampil secara pendapat secara pribadi di video di muka umum ya, kayaknya memang baru kemarin. Dalam video-videonya, dalam channelnya hanya memposting ulang tentang isu-isu nasab ini. Baru kemarin beliau menyatakan, bahkan beliau membuka identitas ya sebagai rois ya di salah satu cabang atau ranting NU di salah satu kabupaten Malang, di salah satu kecamatan ya, saya juga tidak tahu. Dan saya dalam video itu juga saya ingin sebuah penjelasan atau klarifikasi, atau bahkan bisa bertemu dengan beliau untuk berdiskusi ya. Dan ini
channel The Santri ini memang sudah lama. Beliau juga pernah merosting video saya tentang di saat Gemus Maya, yang saat itu kebetulan saya adalah ketua di Gemus Maya, tentang penolakan ceramah Kiai Abbas untuk tidak membahas habaib. Itu oleh beliaunya juga di roasting dan di pelintir ya, mengatakan bahwasanya itu saya menolak kedatangan Kiai Abbas, yang sebenarnya bukan menolak kedatangan tapi pernyataan menolak isi ceramah ya, memohon agar tidak ceramah tentang habaib gitu. Dan ini lagi channel The Santri ini ya tadi mengatakan bahwasanya sangat berpengaruh tesis Kiai Imad di Malang Selatan, khususnya di Desa Ganjaran yang banyak pondok pesantren. Dia mengatakan ada pertemuan-pertemuan dengan mungkin tokoh-tokohnya atau apa, dan tokoh-tokoh itu sebenarnya katanya terpengaruh dengan tesis ini karena tokoh-tokoh itu mungkin pondok-pondoknya atau apa, dia tidak jelas juga, karena tidak tahu tentang media sosial akhirnya tidak bersuara, atau karena atas nama pondok pesantren atau apa ya, tidak jelas juga. Tapi dalam kali ini justru menarik, saya ingin sudah sejak dulu ya, saya sudah tanya-tanyakan dan juga kepada orang teman-teman saya banyak di Desa Ganjaran, guru-guru saya banyak di Desa Ganjaran, karena kebetulan saya di Ganjar juga sekitar 15 tahun di sana, hampir menjadi desa kedua ya dalam perjalanan saya. Desa Ganjaran yang saya tahu itu menjadi representasi Malang Raya khususnya. Jadi kalau memang ada di Ganjaran itu di antara 20 pondok pesantren ya, 20 ya, di antara sekitar 20 kurang lebihnya, jika memang ada yang pro Kiai Imad, yang bahkan membenarkan Kiai Imad, itu mungkin ada 1 atau 2 pondok saja, yang diantaranya mungkin The Santri ini salah satu di daerah pondok tersebut. Karena saya tanyakan The Santri ini siapa kepada Kiai di Ganjar sana, beberapa orang itu jawabannya sama. Oh, ini orang bukan orang Ganjar, ini orang dulu sekolahnya di Ganjar, tapi sekarang kayaknya domisilinya juga di Ganjar, tapi mungkin menjadi menantu atau apa di salah satu pondok pesantren. Dan saya memang ingin ketemu sebenarnya. Mulai saat itu ingin ketemu beliau, ingin berdiskusi baik secara live ataupun tertutup tentang nasab habaib ini, karena di Malang Selatan yang gencar membela tesis Kiai Imad dan menentang ulama-ulama PBNU khususnya ya channel The Santri ini. Nah, ini juga sekaligus saya ingin kalau ada yang bisa mengakses, saya bisa ketemu beliau channel The Santri ini, saya ingin bertemu dan berdiskusi. Semoga beliau juga insya Allah menonton video ini, bisa menjawab melalui videonya, dan jika beliau menerima begitu saja, akan saya datangi dan akan saya cari beliau, karena insya Allah walaupun secara langsung rumah ataupun tempat beliau saya tidak tahu, tapi kalau memang beliau bersedia untuk berdiskusi dengan saya, akan saya cari, insya Allah akan ketemu.
Karena beliau mengatakan pengaruhnya besar ya untuk tesis Kiai Imad di Malang Selatan khususnya ataupun di Ganjaran. Kalau di Ganjaran sebelumnya saya sudah mengatakan ini, kalau memang 20 pondok pesantren kurang lebih seperti itu ya, memang mungkin 1 atau 2 yang termasuk terpengaruh ya. Apalagi membatalkan nasab habaib. Pengaruhnya mungkin beliau-beliau hanya biarkanlah itu kan ilmiah. Kalau ilmiah biarlah itu menjadi kajian keilmuan. Untuk membatalkan mungkin 1 atau 2 saja, dan itu saya jamin. Dan itu saya pertanggungjawabkan kepada channel The Santri ini ya. Andai kan ingin mempertemukan dengan kiai-kiai ulama gus-gus yang ada di Malang Selatan, karena Ganjaran inilah juga menjadi representasi semua pondok pesantren yang ada di Malang Raya. Kalau andaikan ada 200 pondok pesantren, mungkin hanya 5 atau sampai 10 pondok yang setuju dengan tesis Kiai Imaduddin. Karena menurut saya pribadi memang ada pengaruh, cuma yaitu berlapis-lapis. Sebabnya mungkin bisa 2 atau 3. Yang pertama, kalau memang ada gus atau kiai yang terpengaruh, itu dasarnya 1 mengatakan itu karya ilmiah dan biarkan saja. Yang kedua, jika ada gus atau kiai yang terpengaruh dengan tesis Kiai Imad, itu kemungkinan beliau-beliau ini adalah terafiliasi atau juga terdorong, termotivasi karena beliaunya termasuk dikatakan anak cucu dari Wali Songo, atau bahkan menjadi anggota pengurus Naat, yaitu Nakoba Ansab Aulia Tis'ah. Dan ada yang mengompor-ngompori bahwa termasuk orang yang dihinakan oleh habaib, mungkin seperti itu. Akhirnya setuju. Yang nomor 3, yaitu memang betul-betul tidak paham apa itu habaib, apa itu dzurriyyah Nabi. Kelompok yang ketiga ini memang tidak paham dan sudah diambil oleh kelompok-kelompok mereka, akhirnya bersuara. Hanya mungkin 3 kelompok seperti inilah yang terpengaruh oleh tesisnya Kiai Imad. Nah, ini adalah karena juga The Santri tadi mengambil sebuah thumbnail background juga video saya dan juga mengatasnamakan Malang Selatan, maka dengan ini saya juga menyatakan kalau bersedia monggo channel The Santri bisa bertemu dengan saya untuk berdiskusi tentang isu nasab atau tesis Kiai Imaduddin ini. Semoga ini sampai kepada beliau dan bisa ditanggapi, karena biar tidak selalu menarasikan hal-hal yang negatif tentang habaib. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.